Apa jadinya kalau negara kaya justru bergantung pada negara berkembang untuk kebutuhan sehari-hari? Inilah yang sedang terjadi sekarang. Warga Singapura dan Malaysia menyerbu Indonesia, bukan untuk wisata, tapi untuk bertahan dari mahalnya biaya hidup. Pusat fenomena ini ada di Batam. Pelabuhan penuh, imigrasi sibuk, pasar tradisional padat pembeli asing. Yang mereka cari, sembako, sayur mayur, makanan murah, bahkan potong rambut. Ini bukan sekadar wisata belanja. Ini adalah migrasi konsumsi lintas negara. Perbandingannya sangat mencolok, makan ayam penyet di Batam 20.000, di Singapura bisa tembus ke 100.000. Potong rambut di Batam 25.000, di Singapura bisa berkali-kali lipat. Bahkan dengan sekitar $500, warga Singapura bisa hidup lebih nyaman di Batam dibanding di negaranya sendiri. Fenomena ini bukan sekadar soal Indonesia lebih murah. Ini adalah benturan antara dua realitas ekonomi. Pertama, krisis biaya hidup di negara maju. Singapura dikenal kaya dan stabil, tapi ada masalah besar. Cost of living yang sangat tinggi. Harga energi, sewa, makanan, dan jasa naik tajam. Ketika harga domestik terlalu tinggi, solusi paling logis adalah mencari alternatif di luar negeri yang lebih murah. Kedua, Indonesia menjadi safety valve regional. Indonesia, khususnya Batam, sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ini menciptakan efek unik. Indonesia menjadi katup pelepas tekanan bagi negara tetangga. Artinya, ketika harga di negara mereka naik, Indonesia jadi tempat pelarian konsumsi. Ketiga, peran energi, faktor kunci yang jarang disadari. Salah satu faktor terbesar adalah harga energi. Ketika energi mahal, biaya produksi naik, harga makanan naik, harga jasa ikut naik. Sebaliknya, jika energi lebih stabil, harga-harga bisa tetap terkendali. Inilah yang membuat Indonesia masih kompetitif. Keempat, keuntungan tersembunyi untuk Indonesia. Fenomena ini sebenarnya membuka peluang besar. UMKM lokal kebanjiran pembeli, perputaran ekonomi di Batam meningkat, pariwisata belanja tumbuh pesat. Namun, ada catatan penting. Lonjakan harga lokal jika permintaan dari luar terlalu tinggi, harga dalam negeri bisa ikut naik. Ketergantungan ekonomi jangka pendek. Jika hanya bergantung pada konsumsi asing, ekonomi lokal bisa rentan. Ketimpangan infrastruktur seperti yang terjadi di beberapa pasar dan fasilitas umum yang belum siap menghadapi lonjakan pengunjung. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Negara maju tidak selalu lebih kuat dalam semua aspek. Negara berkembang bisa unggul dalam efisiensi biaya hidup, dan Indonesia sedang berada di posisi strategis itu. Serbuan warga Singapura dan Malaysia ke Batam bukan sekadar tren. Ini adalah sinyal bahwa biaya hidup global sedang tidak seimbang. Indonesia punya daya saing harga yang kuat, dan kawasan Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran dinamika ekonomi. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini, atau justru akan kehilangan kendali ketika permintaan terus meningkat? Karena di era sekarang, kekuatan ekonomi bukan hanya soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling efisien.